Two oceans in between us, and away for shore. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside. This one made a pig of me. Radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan. Faktor yang melatar belakangi munculnya paham radikalisme itu ada 6. Yang pertama, yakni faktor pemikiran. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena jika segala sesuatunya harus diubah ke arah yang kelompoknya diinginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan untuk meraih tujuan tersebut. Kedua, faktor ekonomi. Radikalisme bisa dipengaruhi oleh faktor permasalahan ekonomi, karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Ketiga, faktor politik. Radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya atau hanya memperhatikan segelintir kelompok saja. Nomor 4. Faktor sosial. Radikalisme dapat disebarkan dan mengaruhi pemikiran orang lain, terlebih jika orang tersebut berpikiran sempit dan mudah dipercaya kepada pihak yang dianggap membawa perubahan dalam hidupnya. Nomor 5. Faktor psikologis. Radikalisme dapat tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang yang pernah memiliki berbagai permasalahan rasa benci serta dendam, sehingga menjadi radikalisme dan mengaruhi orang lain. Faktor yang terakhir yakni faktor pendidikan. Radikalisme dapat muncul di berbagai tempat termasuk di sarana pendidikan. Sudah banyak kajian yang dilakukan lembaga terkait bibit-bibit radikalisme yang mulai masuk ke ranah sekolah. Semua lembaga relatif sepakat jika radikalisme masuk ke sekolah melalui yang pertama, aktivitas pembelajaran di kelas oleh guru. Yang kedua, melalui buku pelajaran yang diduga memuat konten intoleransi. Yang ketiga, melalui pengaruh dan intervensi alumni dalam kegiatan kesiswaan di sekolah. Yang terakhir, karena lemahnya kebijakan kepala sekolah atau yayasan dalam mencegah masuknya pengaruh radikalisme. Contoh radikalisme yang sering terjadi di antara kalangan remaja saat ini. Ini ada 5 contoh radikalisme yang sering terjadi. Yang pertama, menolak untuk mempelajari atau menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat pribadinya. Yang kedua, menunjukkan rasa tidak puas terhadap sistem pemerintahan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyebarkan atau mendukung ideologi yang ekstrim. Yang keempat, menganiaya atau mengejek siswa lain yang berbeda terhadap pendapat pribadinya. Dan yang terakhir, melakukan tindakan kekerasan atau terorisme dalam ideologi tertentu. Radikalisme belajar merupakan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan bagi negara Indonesia dan perlu perhatian intensif dari pemerintahan. Usia remaja yang merupakan usia pencarian jati diri sangat rentan dengan tidak radikalisme. Penguatan pendidikan karakter atau PKK dan pesantren Ramadan yang dilaksanakan sekolah merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat untuk mencegah adanya radikalisme. Radikalisme pelajar disikapi secara intensif
sebelum menjadi terorisme. Menurut pendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat 3 akar terorisme di Indonesia, yaitu 1. tumbuhnya ideologi yang ekstrim, 2. penyimpangan terhadap agama-agama, 3. kondisi masyarakat yang sangat menurun seperti krisis ekonomi, kemiskinan, keterbelakangan yang ekstrim. Terorisme ditandai dengan adanya serangan-serangan terorganisasi secara tiba-tiba. Penguatan pendidikan karakter atau sering disebut sebagai PKK telah digulirkan oleh pemerintah Kemendikbud pada tahun 2016. PKK ini memberikan prioritas penting pada nilai-nilai religius, integritas, nasionalis, mandiri, serta nilai-nilai gotong royong. Pembiasaan nilai-nilai dapat diterapkan dalam 3 ruang lingkup untuk memberikan suatu budaya. Yang pertama, kegiatan rutin dilakukan di luar pembelajaran seperti ekstrakurikuler keagamaan, terus keagamaan rohis dan lain sebagainya. Yang kedua, terintegrasi dalam pembelajaran atau kurikulum di sekolah. Contohnya kerja kelompok untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, aturan sekolah sudah menjadi kesepakatan bersama. Contohnya menyanyikan lagu Indonesia Raya di kegiatan sekolah.